warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk mempelajari tentang konsep dasar pembelajaran digital. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Panguragan Wetan yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Konsep dasar pembelajaran digital. Tujuan dari pelatihan e-learning ini disesuaikan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran konsep digital ini adalah yang pertama, konsep pembelajaran digital, yang kedua, aplikasi kelas online, yang ketiga, aplikasi penyimpanan dokumen, dan yang keempat, aplikasi presensi online. Kelima, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Selanjutnya, konsep pembelajaran digital. Artinya, dalam pembelajaran digital ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dalam konsep pembelajaran digital ini tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah pembelajaran digital dengan metode pembelajaran konvensional ini memungkinkan pembelajaran untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kemudian yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat waktu dan tempat. Nah, selain dari kelebihannya, pasti ada kekurangan dari pembelajaran digital ini. Kekurangannya, yang pertama adalah tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu kemampuan khusus untuk dalam hal teknologinya. Selanjutnya, teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pemicu utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi ini adalah teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran digital. Yang pertama adalah platform pembelajaran online. Yang pertama video konferensi seperti Zoom dan lainnya, kemudian e-book dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan lainnya. Selanjutnya, aplikasi online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seseorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya adalah Google Chrome Education, Rumah Belajar, Office 365, Twitter, The News, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpanan
atau file-file kita secara online. Karena kita seringkali mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop atau handphone. Misalkan rusak, kalau sudah rusak kan susah ya, jadi kita bisa menyimpannya secara online. Penyimpanan online merupakan media berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC. Ini adalah salah satu aplikasi penyimpanan secara online. Jadi, misalkan HP kita rusak ataupun komputer laptop kita rusak, kita masih bisa mengaksesnya di komputer lain. Yang pertama adalah menggunakan Google Drive. Nah, ini adalah contoh dari ini adalah gambar dari simbol Google Drive. Simbolnya seperti segitiga, Bapak Ibu. Nah, dalam layanan penyimpanan berbasis online gratis ini yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Namun kita perlu memperhatikan beberapa sebelum kita menyimpannya. Yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Kemudian, akses Google Drive dengan cara login email. Nah, setelah kita sudah login, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kita akan menyimpan sebuah folder dalam bentuk drive ini. Di sini ada tulisan new. Nanti kita klik new-nya, new folder, dan kita bisa menguploadnya di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian atau misalkan bahasa Indonesia baru, kemudian upload file. Setelah ini baru terupload nantinya. Nah, misalkan kita di sini ada sharing file atau folder. Setelah diupload, orang lain juga bisa mengakses apa yang kita simpan. Misalkan kita menyimpan soal-soal dalam drive itu, kemudian kita akan membagikan ke rekan kita sharing seperti ini. Nah, nanti orang tersebut akan mendapatkan email dan bisa masuk ke drive kita. Nah, misalkan nanti kita bisa mengunduhnya, misalkan kita buat soal dan orang lain juga kita perkenankan untuk mencetak soal, kita bisa mengambil sendiri lewat email yang nanti lewat link yang sudah kita bagikan lewat email. Selanjutnya ada lagi di sini adalah aplikasi presensi online. Biasanya ini digunakan untuk mendata siswa atau presensi bebas ya. Ini bisa juga untuk membuat soal secara online, bisa kita menggunakan Google Form atau Google Formulir. Kita dapat membuat presensi online di browser seluler atau web, tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasil secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Nah, berikut adalah cara penggunaan dari Google Form. Yang pertama, kita buka dulu Google Drive-nya seperti yang tadi, kemudian klik new, kemudian klik Google Form. Ini di sini. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Dalam teknologi, dalam pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, dan PC. Nah, sedangkan pada kelas luring atau kelas yang seperti kita jalani sehari-hari, yaitu bertatap muka langsung, memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Dalam variasi sistem belajar, pada kelas
Ada yang ditanyakan semuanya? Sudah jelas atau belum pemaparannya? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, pertanyaan pertama, apakah di sekolah kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran digital? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang lainnya ada yang bisa menanggapi kata Bapak Tony, apakah sekolah kita sudah bisa melakukan pembelajaran digital? Memungkinkan atau tidak? Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat? Mungkin bisa. Itu tergantung dari kemampuan sekolah kita. Kalau misalnya sekolah kita itu mampu untuk mengadakan alat-alatnya atau komunikasinya buat anaknya, mengapa sekolah kita tidak bisa? Berarti kita kembali lagi ke sekolah dan juga kemampuan anak-anak semua. Dan Begitu barangkali. Ya, dan begitu kemampuan gurunya. Ya, ada yang menambahkan? Ya, kemungkinan besar memang bisa ya sekolah kita, karena yang pertama kita mempunyai sarana yang cukup lengkap ya. Kalau misalkan anak-anak tidak membawa HP pun kita bisa menggunakan laptop sekolah. Memang laptopnya tidak sejumlah siswa, tapi bisa juga untuk 2 orang yang berdiam, karena kita mempunyai cukup banyak lah laptop itu bisa dipergunakan. Kita juga bisa, ya mungkin ini juga bisa menjadi masukan, misalkan kelas atas nanti misalkan sekali-kali kita menggunakan online ya, misalkan ujiannya atau ulangan hariannya menggunakan Google Form ya. Itu Google Form itu bisa digunakan selain buat presensi kehadiran, tapi bisa juga untuk ujian ulangan harian. Kita nanti memberikan link dan anak-anak masuk ke link tersebut dan langsung keluar skornya. Nanti juga setelah ini nanti saya praktekkan tentang Google Form, tentang Google formulirnya ya. Sudah takut Oh ya, ya sudah cukup jelas Pak? Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya, ya Ibu Fauzia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fauzia, guru kelas 3A. Di sini saya izin bertanya yang terkait Google Form. Yang saya ketahui bahwasanya Google Form itu aplikasi untuk yang biasa saya gunakan itu ulangan. Sedangkan tadi Bu Nela menjelaskan untuk presensi atau absensi ya. Tolong praktekkan bagaimana cara membuat presensi di Google Form. Ya, tadi sebenarnya sama saja ya Bu Fauzia ya. Mau digunakan untuk presensi atau menggunakan ulangan. Kita kan pertama ya, kita masuk dulu kan ke Google Chrome ya. Iya. Nah, pertama kan kita masuk ke Google formulir. Kemudian di sini kan setelah masuk, yang pertama kan kita masuk ke email dulu ya. Ini sudah masuk ke email saya. Nah, kemudian di sini masih ada yang kosong. Kita tambahkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau sudah diklik tambahkan formulir, di sini kita ganti, kalau biasanya untuk ulangan harian kita ganti. Nanti di sini kita hapus presensi online, kemudian di sini tinggal nama diganti, kemudian yang keduanya opsi kedua kita nanti
Sudah cukup jelas, Bu Fauzia? Ya, sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau menggunakan Google Drive itu caranya bagaimana ya? Coba dipraktekkan dulu ya. Google Drive. Nah, cara menyimpan data atau menyimpan file. Nah, kita tadi sudah masuk ke menu Google kita. Di sini ada lambang drive. Kemudian kita klik drive-nya. Nah, di sini ini contohnya, ini drive saya ya. Di sini ada beberapa file yang telah saya simpan di sini seperti foto-foto. Di sini ada foto-foto, kemudian ada contoh soal. Tinggal di sini tambahkan baru, kemudian upload file atau upload folder. Misalkan file kita masih berbentuk folder, berarti upload folder, misalkan upload file. Nih, contoh ya, kita upload. Nah, misalkan kita akan menyimpan ini, langsung diklik, kemudian nah, di sini terlihat mengupload satu item. Nah, yang penjelasan dari saya semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru di SDN 1 Panguragan Wetan. Kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dan kita mampu melaksanakan pembelajaran digital, karena sesungguhnya memang tuntutan zaman ya Bapak Ibu guru ya. Jadi emang sudah zamannya serba digital dan serba canggih. Kalau kita tidak mengupgrade diri, mungkin kita akan tertinggal jauh di antara yang lainnya. Semoga saja pertemuan ini bisa berlanjut. Nanti suatu saat misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang masih kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada saya atau teman-teman lain yang sudah